Padahal ada space yang masih kosong, Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan ada satu space lagi yang masih kosong. Tapi Aisyah mengatakan, nanti setelah saya meninggal, saya tidak mau dimakamkan di sini. Di samping Rasulullah saya tidak mau. Tetapi makamkanlah saya bersama dengan madu-madu saya. Di awal Ramadan pada tahun 57 Hijriah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sudah mulai sakit. Beliau dirawat oleh tiga anggaplah anak muda yang paling dekat dengan beliau radhiyallahu anha. Pertama, beliau dirawat oleh Urwah bin Zubair. Yang kedua adalah Abdullah bin Zubair. Kedua orang ini anak dari Asma binti Abu Bakar. Berarti kedua orang ini keponakan beliau dari kakak perempuan bernama Asma. Di samping dua orang ini ada satu anak muda lagi yang ikut merawat Aisyah. Ini anak muda yang ketiga ini justru telah dirawat dan tinggal bersama Aisyah sedari kecil. Jadi dari kecil tinggalnya bersama Aisyah, dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Berarti apanya tuh? Kalau tadi Urwah bin Zubair bin Asma, Urwah bin Asma binti Abu Bakar. Berarti keponakan kan? Oke. Sekarang ini Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, keponakan juga. Kalau yang tadi keponakan dari kakaknya, kalau ini keponakan dari saudara laki-lakinya yang bernama Muhammad. Jadi Qasim bin Muhammad sejak kecil dirawat, dijaga dan tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Maka begitu di awal Ramadan beliau mulai sakit-sakitan, Qasim inilah termasuk orang terdekat merawat beliau. Sakit semakin parah dan sampailah di hari keberangkatan, yaitu pada tanggal 16 Ramadan. Orang yang terakhir datang menjenguk beliau di hari kematian itu adalah Ibnu Abbas. Beliau ketuk pintu, Assalamualaikum. Lalu dilaporkanlah kepada Aisyah, wahai bunda, di luar ada Ibnu Abbas ingin menjenguk. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak, saya tidak mau dijenguk Ibnu Abbas. Meninggal, suruh dengan pujian manusia yang membuat hati saya menjadi. Ditanya kenapa tidak boleh? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau Ibnu Abbas datang pasti akan memuji-muji saya, dan saya merasa sebentar lagi akan pergi. Saya tidak mau pergi membawa pujian manusia yang membuat hati saya menjadi ujub. Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu suruh pulang Ibnu Abbas, jangan masuk. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersekukuh, saya mau masuk. Akhirnya dilaporkan lagi, wahai ibu, Ibnu Abbas ingin masuk. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau begitu terserah kalian. Terserah kalian bertiga saja. Akhirnya masuklah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masuk sambil menggunakan tongkat karena memang sudah tua. Lalu mulailah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu duduk dan dia mulai bicara. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan begini. Artinya Aisyah memberikan isyarat, tolong jangan ada puji-pujian lagi. Ya, tapi Aisyah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kedatangannya justru ingin ya memuji. Akhirnya Ibnu Abbas tidak tahan juga. Beliau mengatakan, wahai ibu, pertemuanmu dengan Rasulullah hanya menunggu ruhmu tanggal dari tubuhmu. Artinya pertemuanmu dengan Rasulullah sebentar lagi. Engkau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Mulai dah datang pujian.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tapi Masya Allah, ada dua ucapan Ibnu Abbas yang meledakkan tangisan Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas berkata, ini yang pertama. Apa itu? Ini hubungannya dengan kajian kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, wahai ibu, ingatkah ibu dulu sewaktu terjadi perang Banil Mustaliq? Dalam perjalanan pulang, kalung ibu jatuh. Seharusnya kita sampai di Madinah, tapi karena kalung itu jatuh, akhirnya perjalanan pulang benar-benar terkendala. Lumayan lama waktu itu mencari kalung, bukan sejam, bukan 2 jam, tapi lama sekali. Padahal waktunya sholat dan air untuk berwudu tidak ada, sementara kami semua sibuk mencari kalung. Masuklah waktu sholat, kami sibuk mencari kalung, kendalanya bahwa tidak ada air untuk wudu. Akhirnya saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ke-6 dalam surat Al-Maidah. Kata Ibnu Abbas, seandainya ibu waktu itu tidak kehilangan kalung, kita akan sampai cepat di Madinah, yang artinya kita akan salat dengan wudu, nggak perlu kita resah dengan tidak adanya air. Tapi Allah menakdirkan kalung ibu jatuh, akhirnya kita pun bingung akan berwudu pakai apa karena nggak ada air, maka turunlah ayat tayammum itu, dan itu tidak lepas dari kasus hilangnya kalung ibu. Oh, sampai di sini Aisyah radhiyallahu anha menangis meledak. Ya tentu bukan teriak ya. Artinya beliau menangis luar biasa. Ya, bagaimana kesulitan itu menjadi sebab ayat turun. Baik. Ibnu Abbas kembali melanjutkan, beliau mengatakan, wahai ibu, ibu masih ingat tidak ketika ibu di fitnah oleh orang-orang munafik berselingkuh? Ketika itu pun Allah menurunkan ayat, lebih 10 ayat dalam surat An-Nur untuk membersihkan nama ibu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha untuk kedua kalinya semakin menangis. Baik, ini artinya jamaah sekalian, betapa berkahnya Aisyah ini radhiyallahu anha, turunnya ayat tayammum tidak lepas dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian turunnya 10 atau 11 ayat dalam surat An-Nur tidak lepas dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi keterlibatan Allah dalam dua hal ini berhubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menangis, bahagia, dan tidak lama kemudian beliau pun meninggal. Tapi menjelang meninggal, beliau berpesan. Kata Aisyah, wahai kalian bertiga, Urwah, Abdullah, dan siapa tadi satu lagi? Anda kalau nggak ingat namanya, nggak bisa cerita nanti. Ada seseorang, nggak percaya istri kita kalau seseorang. Qasim bin Muhammad. Kata Aisyah, wahai kalian bertiga, nanti selepas saya meninggal, saya tidak mau dimakamkan di samping Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, padahal ada space yang masih kosong. Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan ada satu space lagi yang masih kosong. Tapi Aisyah mengatakan, nanti setelah saya meninggal, saya tidak mau dimakamkan di sini. Di samping Rasulullah saya tidak mau. Tetapi makamkanlah saya bersama dengan madu-madu saya. Ya, makamkanlah saya berdampingan dengan semua istri-istri Rasulullah SAW. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak mau nampak berbeda dari mereka. Kita semua sama-sama berstatus istri. Karena kesamaan status istri, biarkan saya sama dengan mereka dalam makam juga. Jadi saya jangan diistimewakan.
Jadi coba antum lihat betapa bersihnya hati Ummul Mukminin. Pertama, beliau menolak disanjung, dan yang kedua beliau menolak diistimewakan dalam makam. Seandainya beliau dimakamkan di samping Rasulullah, nggak jadi soal, karena Rasulullah dimakamkan di kamarnya dia. Nggak akan ada yang protes beliau dimakamkan di sana. Orang yang punya tempat adalah tempatnya dia. Tapi sekali lagi beliau mengatakan, mereka adalah istri Rasulullah sama dengan saya, biarkan saya sama dengan mereka di waktu hidup dan sama pula dengan mereka setelah sama-sama mati. Oh, Masya Allah, indahnya hati yang bersih. Baik jamaah sekalian, jadi kesimpulan hubungannya dengan kajian kita, bahwa ayat 6 dalam surat Al-Maidah, ayat tentang tayammum, sababun nuzulnya adalah cerita tadi. Wallahu a'lam. Baik.